Ayat yang ke-12, Bapak Ibu akan membaca ayat yang ke-13. Jadi kita tidak membaca dari ayat yang pertama, tapi hanya 2 ayat. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kasih. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Puji nama Tuhan, berbahagialah kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan, mendengar dan melakukan dalam aktivitas kita hari-hari. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam keluarga biasanya anak-anak ada yang penurut, ada yang enggak. Nah, tetapi kita juga tidak boleh memilih bahwa anak ini baik, selalu membantu, selalu menolong gitu ya. Tidak boleh ada pilih kasih. Oleh sebab itu saya katakan begini. Kalau kita mengenal Allah sebagai Bapa kita, yang dimana dia penuh dengan kasih, nah itu juga harus terpancar dari kita sebagai anak-anak. Nah, anak-anak itu, orang tua atau keluarga itu dikenal lewat anak-anak. Ini saya berulang kali katakan, karena di dalam kehidupan sehari-hari, anak itu biasanya bergaul kemana-mana. Di lingkungan biasa dikenal, ini anaknya Pak Yaneman, ini anaknya Ibu Ros, begitu ya. Tidak mungkin, ini anaknya si tukang sayur, gak mungkin. Nah, kita dikenal sebagai anak Allah, dicerminkan dari kasih. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ada beberapa hal. Kasih dasar hidup bersama, pasal 13 ini adalah lanjutan dari pembahasan Paulus mengenai ayat-ayat sebelumnya. Karena terjadi perdebatan. Saya memiliki karunia ini, saya lebih hebat. Ingat, semua karunia itu akan lenyap. Semua karunia itu akan lenyap. Kalau saya membaca dari ayat yang pertama, dia katakan gini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong. Ibu tahu gong? Gong itu biasa, kalau kami di Indonesia Timur itu biasa acara-acara tertentu itu selalu ditabu ya. Itu namanya gong. Gong itu dibuat macam-macam. Bisa dari batang kelapa, bisa dari apa, tapi dibolongin baru dikasih kulit. Gong itu biasa bunyi dung dung gitu ya. Tapi coba, gong itu kalau bunyi ada isi enggak? Tapi coba kalau kita isi dengan hal-hal atau dengan barang-barang tertentu, bunyi enggak itu gong? Enggak akan bunyi. Jadi di sini yang pertama ini sudah dikatakan bahwa apa? Karunia itu tidak berguna kalau tidak ada kasih. Sama seperti gong. Sama seperti tong yang tidak ada isinya. Jadi kalau kita mau supaya itu tidak berbunyi, ya, harus diisi. Karunia ini akan berlalu. Jadi begini, jangan kita suka iri dengan orang yang punya karunia. Jangan kita menganggap diri kita tidak ada apa-apanya. Tapi saya mau katakan begini, karunia-karunia yang ada pada kita itu sekejap saja bisa lenyap. Ada karunia palsu. Ada karunia palsu. Bisa begitu ya, dia perhatikan ya. Kayak ngerti aja ya. Besok-besok jadi pengkhotbah saya. Ada karunia palsu. Karunia palsu itu bagaimana? Karunia palsu itu dia membuat segala sesuatu dengan apa? Hanya mencari popularitas, kebanggaan. Seolah-olah hebat. Bapak Ibu, kita melayani Tuhan bukan harga diri kita yang diutamakan. Tapi kita lihat
Yesus sendiri sudah memberikan contoh bagaimana dia tunjukkan kasihnya kita umat manusia. Waktu dia datang ke dalam dunia, ya, sebelum perjamuan terakhir, dia membasuh kaki. Coba seorang yang punya derajat di atas segala-galanya, tapi bagaimana dia bisa turun serendah itu? Nah, inilah contoh bahwa dia meninggalkan harga diri untuk apa? Untuk melayani kita. Kejadian yang paling menyedihkan saya waktu saya melayani di Sumatera, saya pegang kaki orang, banyak orang saya pegang kakinya, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, tapi saya dilarang. Pak, stop. Lah, saya bilang kenapa? Yesus saja lakukan itu buat murid. Nggak tahu muridnya baru dari mana, kakinya bleketek gitu ya, tapi dia bersihkan. Tandanya apa? Tandanya bahwa dia menunjukkan sikap yang benar, kerendahan hati untuk memegang. Bapak Ibu, dari tubuh manusia yang paling kotor itu kaki. Karena kaki, zaman kita di kampung mana pakai sendal ya, apalagi dari sawah. Coba dari sawah atau datang ke pesta hujan-hujan terus dilayani seperti itu, mungkin atau tidak? Ini tanpa kita sadari kita harus lakukan hal itu, karena ini salah satu bukti bahwa kerendahan hati, di mana dia menunjukkan belas kasihan bagi kita manusia, dan dia akan tinggalkan kita hanya untuk kembali ke sorga. Ini yang firman Tuhan dari Paulus ini ingin menjelaskan kepada kita, bahwa di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 ini Paulus ingin menyatakan bahwa di sini Rasul Paulus menekankan bahwa memiliki karunia roh tanpa mempunyai kasih percuma, seperti tong yang bunyinya nyari. Jadi percuma. Saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi saya tidak ada kasih. Enak? Pak Pendeta sih ngomong sih enak aja, tapi nyatanya yang ada iri hati, yang ada dengki, yang ada nggak mau orang lain maju. Kalau kayak begitu perlu kita minta ampun. Karena kembali lagi Tuhan punya rencana. Waktu kita hadir, kita harus sama seperti Kristus, menjadi surat Kristus yang terbuka. Lewat kita orang mengetahui siapa yang ada di balik kita. Karena satu, cuma lewat kasih. Kasih itu paling penting. Oleh sebab itu, inilah bagian yang pertama yang dikatakan dari 1 Korintus 12 ayat 31, katakan begini. Jadi berusahalah untuk memperoleh yang paling utama, dan aku menunjukkan kepada kamu jalan yang lebih utama lagi. Kalau karunia itu udah utama, tapi yang lebih utama lagi, yaitu kasih. Ada banyak hamba Tuhan melayani tapi tidak ada kasih. Ada banyak orang melayani tapi tidak ada kasih. Karena yang ada apa? Keinginannya, tampilnya. Nah, kalau kayak begini, Allah bekerja enggak? Allah tidak akan bekerja. Sekalipun kita punya karunia, dapat menyembuhkan, membangkitkan orang mati, percuma. Karena kembali lagi, apakah itu dari Allah atau dari? Ingat, 2 kali sebut kata Tuhan terselip kata Tuhan. Apa? Hantu. Nah, ini perlu hati-hati, karena ini tipis di dalam dunia ini. Kuasa ini yang selalu berperan merebut kita satu sama yang lain. Kita milik Allah, dia rebut untuk kita terpisah dari Allah, tetapi dia ingin supaya kita jauh dan binasa bersama-sama dengan dia. Tapi Allah ingin kembalikan kita kepada kemuliaannya. Ini paling penting. Yang kedua, ayat yang kedua dikatakan begini.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Perhatikan Bapak Ibu, dengan iman kita dapat memindahkan gunung. Bisa. Bisa. Bagaimana caranya? Kita berdoa, Tuhan, saya mau ratakan gunung itu dan saya mau bangun tempat ibadah yang bagus di sana, tempat-tempat doa yang bagus. Bisa Tuhan geser. Tapi kalau tidak ada kasih, percuma. Kita harus bangun dulu kasih sebagai landasan fondasi. Rumah itu kalau tidak punya fondasi yang bagus, rumah itu kuat enggak? Waduh, gempa begitu datang sekejap aja, jangankan 5 skala Richter, 1 aja jatuh rumahnya. Maka itu kita nggak boleh asal-asal membangunkan iman kita dengan tidak memiliki dasar yang kuat dalam kasih. Kasih itu dasar di mana kita menunjukkan bahwa Allah hidup dalam kita dan kita mencerminkan Allah itu sendiri dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Kristus itu sumber kasih. Kristus itu sumber kasih. Tapi kalau ada di antara kita yang maaf kata melayani tapi hanya mengatur, menjadi otoriter, enak enggak? Saya pikir orang-orang akan jauh dari kita. Kenapa saya katakan demikian? Jangankan kita ada di situ, mau hadir aja orang udah minggir. Iya ya. Tapi kalau kita punya kasih, enak nggak? Orang yang nggak tahu siapa kita, begitu dengar, waduh, bapak itu ya, wah enak. Ibu itu ya, oh enak nih. Nah ini yang ingin Paulus katakan, karena jemaat di Korintus saat itu lagi bermasalah. Mereka memiliki masalah di mana ada yang menganggap dirinya hebat dengan karunia-karunia. Sebab bukan pertobatan aja dari bangsa Israel, tapi di situ udah campuran. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan mereka bahwa itu bukan utama. Yang utama itu kasih. Saling mengasihi satu sama yang lain itu lebih. Maka itu Yesus datang dan dia merubah 10 hukum menjadi cuma 2. Digenapi 10 hukum itu di dalam 2 hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dan hukum yang kedua sama seperti itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah kalau kita melayani orang, itu bisa ketahuan jiwa kita, ketenangan kita, ada hubungan kita dengan Allah atau tidak. Kita merasa tenang. Waktu kita merasa tenang, kita mengasihi diri kita, terimpartasi keluar mengasihi orang lain. Tapi kalau kita tidak memiliki kasih itu untuk diri kita sendiri, percuma. Percuma. Yang akhirnya kita melayani apa? Dengan otoriter. Kamu begini, kamu gak cocok, minggir. Gak boleh. Gak boleh seperti itu. Yesus tidak pernah melarang. Di sini murid-murid melarang. Kenapa bawa anak-anak? Guru kita udah capek, udah seharian melayani. Tapi Yesus katakan apa? Biarkanlah anak-anak itu datang kepada. Nah ini yang ingin Paulus sampaikan kepada setiap orang percaya. Bahkan kita yang membaca kebenaran firman Tuhan. Bahwa jangan, marilah kita datang seperti anak-anak. Jangan pernah melarang. Jangan pernah membuat gap antara satu dengan yang lain. Tapi mari, mengasihi itu bukan berarti kita memanjakan. Bapak Ibu tahu beda mengasihi dengan memanjakan? Kalau saya tahu anak-anak kita buat salah, saya perlu tegur nggak? Atau saya biarkan?
Umpamanya ada anak kita salah satu dari sekolah minggu main geretan, boleh nggak saya melarang? Atau biarkan aja? Kalau saya biarkan, berarti saya membiarkan anak itu jatuh ke dalam dosa. Dan dosa paling besar terjadi bisa fatal. Waktu dia bakar ini horden, nyala nggak? Nyala. Saya menunjukkan kasih kepada anak tersebut dengan menegur. Mana geretannya? Sini sayang. Jangan main geretan. Bisa membahayakan. Pertama, kamu bisa kena api. Kedua, bisa kebakaran. Tapi kalau kita memanjakan, biarkan aja. Oh, anak saya pegang pisau nggak apa-apa kok. Tiba-tiba potong tangannya bagaimana? Nah, itu kan kamu pegang pisau. Yang salah siapa? Sebenarnya yang lihat, bukan anaknya. Jadi manja itu berbeda dengan mengasihi. Ada orang suka katakan begini, oh anak kita biarkan aja, gak apa-apa. Toh ini di rumah kok cuma pegang-pegang, nanti udah saling tusuk-menusuk, apa yang terjadi? Penyesalan belakangan. Tapi saya perlu kasih tahu, waktu kita memiliki kasih, kita perlu tegur. Sayang, ini pisau. Lihat nih, ini benda aja bisa putus. Bagaimana kalau kena tangan kamu? Anak-anak nangis itu biasa, wajar. Tapi kita harus didik. Karena firman Tuhan katakan apa? Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Tapi kalau kita manjakan, berarti kita membiarkan pembiaran ini terjadi, dan anak kita akan masuk dalam kebinasakan. Oleh sebab itu, ini bagian yang kedua. Kalau tidak memiliki kasih sebagai dasar hidup bersama, aku sama tidak berguna. Memang, Bapak Ibu, apa gunanya kalau kita memiliki harta, tapi harta itu kita hanya mempergunakan sendiri. Saya senang, saya didik istri dan anak-anak. Apapun, bahkan waktu pacaran, saya katakan buat ex pacar saya ini, apa yang menjadi milik kita itu semua hanya titipan. Maka itu nggak salah. Kalau apa yang menjadi milik kami, kami juga ingin orang lain menikmati. Nggak ada salah. Tapi kalau kita punya rumah, terus kita nggak boleh ada orang yang nginap di situ, ada orang yang datang dan bertamu, numpang di tempat kita, ini perlu tanda tanya. Di mana kasih kita? Bahkan firman Tuhan katakan begini, kalau ada penyamun yang datang, ya, malam hari, silakan berikan tumpangan. Jangankan tumpangan, waktu kita memberikan secangkir air saja buat orang itu, kita diberkati. Karena apa? Kasih. Tapi ada tamu datang, air aja kita nggak berikan, nanti juga dia pergi kok. Jangan. Cara dan sifat seperti itu mari kita angkat. Tapi waktu kita memberikan secangkir air kepada orang tersebut, Bapak Ibu, jangan takut. Tuhan akan membalas dan memberikan lebih dari secangkir air. Ini firman Tuhan. Ini membuktikan bagaimana kita mengaplikasikan kasih. Nah, mengaplikasikan kasih itu juga banyak. Sebenarnya bukan cuma itu. Kalau kita memiliki keselamatan, bukan cuma kita. Tapi mari kita merasakan begini. Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa orang itu saya tidak mengasihi dia ya? Sedangkan dia dengan saya sama, ciptaan Allah. Perlu nggak saya sampaikan kabar baik buat dia? Harus sampaikan. Kalau dia tidak kemana-mana, ayo, daripada kamu bengong aja di rumah, ayo yuk, Minggu kita kuduskan hari Sabat. Ini perlu kita menunjukkan kasih kepada orang lain, sebagaimana kebutuhan yang kita alami dan kita inginkan. Itu yang Tuhan mau. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan jemaat di Korintus seperti itu, bahwa mereka hidup dipenuhi dengan kegiatan
keagamaan. Ingat, roh agama itu banyak kali mengikat kita Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, kita berbangga begini. Wah, tiap minggu saya khotbah, tiap minggu saya melayani, tiap minggu saya harus hadir di gereja. Bapak Ibu, jangan jadikan aktivitas ini sebagai kebiasaan. Roh agamawi mengikat kita, akhirnya kita ego. Tanpa kita sadari bahwa ada satu cengkraman dari roh jahat dalam hidup kita. Akhirnya apa? Tidak ada lagi kasih. Yang ada apa? Kamu jalankan nggak peraturan ini? Nggak jalankan. Besok kalau nggak lagi, stop dulu melayani. Gitu kah? Bapak Ibu, yang menghakimi kita itu Tuhan. Tuhan yang menghakimi kita. Karena apa? Tuhan tahu betul siapa kita. Oleh sebab itu, jangan sampai roh agamawi. Nah, ini terjadi di jemaat Korintus. Roh agamawi mengikat mereka sehingga kebiasaan-kebiasaan. Memang bukan berarti doa dan puasa itu tidak penting. Itu penting. Tapi jangan menjadi rutinitas. Wah, setiap minggu harus puasa, Senin Kamis. Ini kenyataan, ini terjadi. Waktu kami kuliah, itu banyak anak-anak dari daerah. Dan memang biasa dari daerah itu belum pernah berpuasa. Jadi tiap minggu itu ada puasa. Ada puasa biasa Senin, Selasa, Rabu gitu ya. Terus ibadah. Jadi saya nih suka jalan patroli. Karena saya dari luar jalan, ya begitu datang saya suka lihat di warung. Ternyata ada yang duduk tapi lagi asik. Karena dia asik dia nggak lihat saya foto. Begitu sampai di sekolah, masuk di asrama, begitu mau jam ibadah saya tanya, Yakobus, kamu puasa? Iya Bapak, saya puasa. Oh ya? Yang betul? Betul Bapak. Dari malam nih Bapak nggak lihat muka saya nih. Lagi tahan nih Bapak. Tapi apa yang terjadi? Begitu saya bilang, Yakobus, kamu berdosa. Tidak Bapak, saya tidak berdosa. Coba kamu lihat, ini siapa? Oh iya Bapak, saya tadi tidak tahan Bapak. Jadi mau nggak mau pagi-pagi saya lapor dulu sama ibu warung. Tolong bikin Indomie, nasi 1 piring. Lah, kamu bilang kamu berpuasa. Coba kamu pengakuan. Begitu kapel, dia berdiri depan dan dia mengaku, Tuhan ampuni saya. Hari ini saya tidak kuat berpuasa. Pagi-pagi saya sudah datang dan menunjuk muka kepada ibu warung, suruh membuat Indomie dan nasi 1 piring. Bagus juga sih. Bisa ya? Ini pengakuan yang jujur. Tapi waktu kita tegur juga itu belas kasihan nggak? Kasih. Jangan membiarkan orang itu selalu jatuh dalam dosa. Kebiasaan ini yang membuat kita terpisah dari Allah. Harus kita tinggalkan. Karena ingat, kasih dasar hidup bersama. Tanpa kasih Bapak Ibu dan saya tidak akan bertemu. Saya punya belas kasihan dulu tidak ada sama sekali. Tapi waktu Tuhan panggil saya, belas kasihan itu dengan sedikit demi sedikit itu akan muncul. Tidak punya iri hati. Dulu sangat iri. Tidak mau lihat orang maju dari saya. Tidak mau lihat orang lebih dari saya. Tetapi begitu Tuhan menjamah saya, itu semua saya tinggalkan. Saya ingin semua orang bisa maju dan bertumbuh bagi kemuliaan Tuhan. Ini luar biasa. Ini yang Rasul Paulus inginkan bagi jemaat di Korintus. Nah, yang ketiga dikatakan begini. Kasih dasar hidup bersama sebab bahasa roh akan berhenti. Ingat Bapak Ibu, apa yang kita miliki karunia itu akan lenyap. Tapi kasih itu tetap tinggal selamanya. Saya punya satu kesaksian. Teman ini udah buat lagu. Pak Yan tunggu ya. Libur sekolah kita datang, kita masuk rekaman. Oke, puji Tuhan. Banyak lagu rohani dia ciptakan. Tapi Bapak Ibu tahu, waktu dia ambil sekolah teologi, teman-teman ajak, kamu ikut dong, kan kamu bisa main musik, bisa main gitar.
Ini kita weekend nih. Biasa ya kalau di Jawa itu masuk ke pedalaman ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia bilang, dari mana kamu tahu saya bisa main gitar? Saya nggak bisa. Jangan suka mengada-ada. Karena memang dia tidak mau pergi. Dia lebih enak apa? Di kampus dan beristirahat, memanjakan dirinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini kenyataan. Orangnya stres, nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Dan waktu dia main musik lagi, gitar udah nggak bisa. Waktu dia pencet itu strum, aduh, kenapa nih? Dia berpikir gitarnya yang salah. Dia cek, enggak, ini akustik kok. Dia pegang lagi strum. Dan dari situ Tuhan ambil apa yang menjadi milik kepunyaannya. Bangga enggak? Dari situ stres, cut sekolahnya, padahal tinggal 1 tahun lagi lulus. Nah, dari cerita ini saya mau katakan, inilah yang kita mesti impartasi kasih. Kasih itu bukan hanya kita memberi kepada sesama kita, tapi kasih itu kita menunjukkan ekspresi kita dari dalam kepada Allah, bukan kepada kita. Nah, itu dengan sendirinya untuk sesama itu akan terpancar. Tanpa kita sadari apa kita lakukan. Saya juga berpikir begini. Dulu sebelum saya bertobat, di mana itu kasih ya? Karena nggak ada sama sekali, raja tega. Bahkan teman makan 1 piring, saya cabut pisau, saya bilang kalau kamu nggak tinggalkan, pergi dari saya bunuh kamu. Sampai begitu. Saya pikir-pikir, gila juga ya. Selalu sama-sama makan 1 piring, ya, kemana berdua, tapi kok bisa? Cuma 1 Bapak Ibu, apa yang terjadi? Waktu dia makan kue dari seorang nenek yang jualan, saya nggak tega. Dia makan 6-7 potong, dia bilang apa? Nek, saya makan 1 ya, ini saya bayar. Nenek bilang, nak, kamu itu makan 7 nak. Dia ajak nenek berantem. Gak nek, cuma 1. Saya bilang, Yohanes, kamu makan 7, bayarlah. Kalau kamu nggak bayar, ya katakan buat nenek itu bahwa apa? Udah saya berhutang, besok saya bayar. Gak juga. Saya bilang, Yohanes, kamu lihat ini apa? Pisau ya. Lebih baik kamu pergi dari depan saya daripada kamu ada di sini dan pisau ini akan tancap di tubuh kamu. Jadi coba lihat, perhatikan. Saya sadis nggak? Sebenarnya saya nggak sadis. Bisa ya? Ini karena jalan pertobatan. Awal-awal bertobat, nenek udah tua, capek-capek bawa kue. Zaman saya itu Bapak Ibu kalau masuk Jakarta, itu bisa lihat orang-orang kadang-kadang bawa kue ya, gendong di belakang, itu jualan kemana-mana, jalan kaki. Nah ini nenek udah jalan, kenapa dia makan 7 kok dia bilang cuma 1? Belas kasihan ini muncul. Dan belas kasihan ini muncul, ya ketegasan harus ada. Yesus juga mempunyai 2 sisi. Sisi kasih dan tegas. Waktu dia tegas, kapan dia tegas? Nanti saatnya. Waktu kapan? Waktu dia datang kedua kali. Waktu dia datang kedua kali, tidak ada lagi pengampunan. Minggir, api. Tegas. Karena apa? Kasih ada ketegasan. Ini yang Paulus inginkan. Karena bukan kita memiliki karunia atau segala sesuatu yang membuat kita menjadi sombong dan angkuh. Bahasa roh akan lenyap. 1 Korintus 13 ayat 8 katakan begini. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi jangan kita bangga kalau kita bisa berbahasa lidah. Percuma kalau tidak ada kasih.
Saya kaget ada teman saya, karena ada hamba-hamba Tuhan tidak bisa berbahasa lidah, usir keluar dari gerejanya. Saya kaget. Saya bilang, apakah begitu? Ingat, ini firman Tuhan ya, dan amin. Mengingatkan kita bahwa karunia itu akan lenyap. Orang melayani Tuhan bukan harus selalu dimiliki oleh karunia, tapi bagaimana dia bisa mengaplikasikan kasih yang ada pada dirinya kepada orang lain. Itu paling penting. Ini yang ketiga. Maka itu Bapak Ibu, di dalam ayat 10 dikatakan, tetapi jika sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Perhatikan Bapak Ibu, kita boleh berdebat, kita boleh mengatakan kita lebih benar daripada orang lain karena kita memiliki karunia. Tapi ingat, waktu Tuhan Yesus datang kembali, dia akan menilai, minggir. Dia akan memisah lalang dan gandum. Ini akan terjadi. Jadi kita nggak boleh bangga dengan apa yang kita miliki. Tapi kalau itu ada pada kita dan kasih kita punya, luar biasa. Pergunakan, jangan takut. Itu akan lenyap, tapi kasih itu tetap. Karena kasih ini yang menunjukkan kita sebagai tanda milik kepunyaan Allah. Karena Kristus adalah kasih, dan dia ingin supaya kita juga memiliki kasih itu dan mengimpartasi kasih itu kepada orang lain. Itu yang dia inginkan. Yang keempat, kasih dasar hidup bersama, karena yang paling besar ialah kasih. Kenapa demikian? Nah, ini luar biasa. Kasih itu besar. Allah menghargai dan memegahkan sifat hidup yang bertindak dalam kasih, kesabaran, kemurahan hati, ya. Itu jelas itu di dalam mulai dari ayat 4 ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Nah Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang melayani dengan keangkuhan kita, kesombongan kita, kita seolah-olah pandai dari yang lain, mari kita tinggalkan. Saya senang mendidik, mengajar orang untuk sama seperti, ya setidaknya seperti saya. Jangan seperti orang lain dulu, seperti saya. Kalau saya bisa melayani dengan cara begini, saya ingin juga orang lain bisa. Kenapa? Itulah keinginan saya, supaya orang itu juga bisa melayani Tuhan dengan sempurna. Nah, kalau ada kesombongan, kecongkakan dari kita, bagaimana? Ada kasih. Nah, inilah kalau dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu. Tapi kalau ada orang yang cemburu jelas sama kita, waduh, orang itu dia melayani, lah saya ini kan udah lama, kenapa kok dia ambil porsi saya? Jangan, bagilah porsi itu. Sama aja kalau kita mau makan, bagilah buat yang lain juga. Gak ada salah. Tuhan tetap akan memelihara kita. Tuhan akan menjaga. Bahkan kalau Tuhan mengangkat kita, bukan lagi ekor tetapi menjadi kepala. Ingat Bapak Ibu, menjadi kepala. Ayat yang ke-5 dikatakan begini, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dari diri. Ia tidak pernah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bapak Ibu, ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu dikritik orang terus bencak-bencak, bahaya. Kita lihat ya, kalau kita duduk bersama, tiba-tiba ada teman yang ngomong sesuatu, terus ada teman kita tiba-tiba, kamu, ini perhatikan. Ini perhatikan. Orang-orang seperti ini, maaf kata, di mana kesabarannya? Kesabaran itu bukan karena kita merasa diri benar, enggak.
Waktu kita di balik posisi salah, itu juga yang Tuhan ingin dari kita. Bagaimana kita tunjukkan kesabaran kita, kerendahan hati kita dengan apa yang kita miliki sebagai milik kepunyaan Allah, datang dan mengaku seperti apa adanya. Bapak Ibu, saya kembali lagi ke yang sekian kali. Ada di satu kelompok, Bapak kita tahu nih, karena udah berapa kali ikut dan orang itu selalu senang melakukan kegiatan seolah-olah rohani. Tapi Bapak Ibu tahu, tiba-tiba kebenciannya itu buat saya dan istri saya tuh tidak tahu lagi tempatnya di mana. Kemana-mana selalu cerita tentang kami, kemana-mana. Dan begitu teman-teman menelpon, Pak Yan, perlu selesaikan. Saya bilang, bagaimana saya selesaikan? Saya nggak punya kesalahan apa-apa. Dan saya nggak mau menelpon orang seolah-olah mencari dukungan, kebenaran. Dan Bapak Ibu tahu, tugas kami cuma doa. Tuhan, kalau kami yang bersalah, ampuni kami Tuhan, layakan kami. Karena kami melayani. Tapi Bapak Ibu tahu orang tersebut dikeluarkan dari grup sebagai pengurus. Akhirnya yang lain bilang, iya Pak Gem ya, itu kok bisa, ya. Kenapa kita mendahulukan Allah? Dahulukan diri kita. Jangan kita mendahulukan diri kita daripada Allah. Allah itu punya cara. Dan dia dapat menilai kita lewat waktu yang ada. Dan akhirnya orang itu ketahuan bahwa memang suka mengadu domba. Ini yang sedih. Di mana ada kasih? Kalau melayani, Bapak kekasih kita pasti tahu. Waduh, dia udah seperti orang yang memang tidak ada orang lain seperti dia. Tapi begitu kenyataannya yang asli, berbeda. Semua ada pada waktu. Inilah masa. Oleh sebab itu, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan dari dirinya. Ia tidak pernah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Apapun orang katakan saya salah dan begini-begini, saya cuma bawa dalam doa. Dan akhirnya saya katakan buat teman-teman, ya, biarkanlah. Saya tidak mau membela diri. Tuhan yang mampu untuk membela saya. Dengan caranya apa? Lewat waktu. Dan benar, baru 2 bulan. 2 bulan ya Ibu Ros ya? Baru 2 bulan. Akhirnya orang itu udah nggak ada lagi beredar di grup. Biasanya suka berkicau. Ini yang terjadi. Kenapa? Dikeluarkan sebagai pengurus, ditinggalkan. Mereka ambil yang lain. Ini satu bukti bahwa kalau ada kasih, itu berarti Allah tercermin lewat kehidupan kita. Karena ini yang Allah inginkan. Bukan berarti kita mencari muka untuk menjatuhkan orang lain. Ini bahaya. Jangan. Apalagi anak-anak muda, ya, Bapak Ibu yang muda-muda, ingat, jangan. Tapi mari begini, kalau ada yang jatuh mari kita angkat. Kalau ada yang kurang mari kita saling mengisi. Kalau ada yang begini-begini, ayo mari kita ajarin sama-sama. Itu indah. Karena itu yang Allah inginkan. Nah, ayat yang ke-6 dikatakan yang poin pertama ini, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Jadi kalau ada orang tertawa di balik penderitaan orang lain, perlu bertobat. Perlu bertobat. Karena itu Tuhan gak inginkan. Yang Tuhan inginkan apa? Kita bersuka cita kalau ada orang juga yang memang bahagia. Bukan berarti orang menderita terus kita tertawa di atas penderitaan. Ini bahaya. Di mana itu kasih? Kasih gak ada bagi orang-orang tersebut. Dan banyak lagi ya. Dan poin kedua dari poin keempat, kasih dasar hidup bersama, karena yang paling besar ialah kasih. Bagian yang kedua dari poin keempat ini, yang paling besar dalam kerajaan Allah adalah mereka yang besar dalam kesalehan,
batin dan kasih bagi Allah. Bapak Ibu, kita tahu kalau orang tenang itu dan orang memiliki kesabaran itu, bahkan kasih dimiliki oleh dia itu gampang. Orang itu punya jiwa tenang. Tapi kalau orang itu tidak memiliki batin yang tenang, hidup bergaul dengan Allah, ketahuan. Orang itu selalu gelisah. Orang itu hidup dengan ketakutan. Orang itu hidup dengan apa? Selalu menganggap dirinya benar. Karena apa? Dia nggak mau orang lain membuat kesalahan buat dia. Dia udah membentengi dirinya terlebih dahulu. Hei, kamu begini. Udah menghakimi orang lain terlebih dahulu. Ini yang nyata. Karena apa? Jiwanya nggak tenang, batin. Tapi kalau orang punya jiwa tenang, maaf, tidur pun enak. Saya dulu waktu jiwa saya nggak tenang di jalan, saya nggak bisa tidur malam. Saya anggap malam itu siang, siang itu jadi itu bahaya. Maka itu penyakitan ganggu saya di usia sekarang ini. Saya bilang kacau juga ini hidup. Terbalik, Tuhan udah buat malam memang buat kita istirahat. Supaya apa? Supaya kita itu memang kembali lagi antibodi itu bisa numbuh. Karena waktu malam hari adrenalin itu bekerja untuk memproduksi sel-sel antibodi, bukan siang hari. Tapi kalau malam berubah jadi siang, siap. Berarti kita siap untuk diserang oleh penyakit-penyakit tertentu. Karena apa? Kita nggak bisa mengolah kehidupan kita. Lalu di mana kasih? Nggak ada kasih. Oleh sebab itu, kesalehan batin dan kasih bagi Allah bukan mereka yang besar dengan prestasi lahiriah. Boleh kita punya kemampuan, kita punya keahlian. Tapi kalau itu sebagai lahiriah dari kita sebagai manusia duniawi, silakan. Tapi kalau sebagai manusia rohani harus diimbangin dengan kasih. Batin yang tenang. Waktu batin kita tenang, maka itu ada pepatah katakan gini, insano di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang bagaimana kalau tubuh itu sehat sedangkan jiwanya nggak sehat? Pernah lihat orang kayaknya sehat, tapi begitu lihat jiwanya kekanak-kanakan. Aduh, gini, gono. Waduh, apalagi yang disebut dengan labil. Nah, ini berarti jiwanya. Tapi mari, insano in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu yang Allah inginkan. Karena kasih terimpartasi dari kehidupan kita kepada orang lain. Kasih dasar hidup bersama. Itu yang paling penting. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita akan melihat hal-hal yang penting. Dan dimanapun kita berada, kalau kasih itu ada dalam kehidupan kita, orang di sekitar kita akan merasakan. Bahkan orang lain juga ingin terimpartasi dan selalu ingin merasakan apa yang kita miliki. Tanpa kita sadari, waktu kita letakkan tangan, kita ajak orang berdoa, kita bersama-sama berdoa, nyata kehadiran Allah di sana. Ini yang Allah inginkan. Oleh sebab itu Rasul Paulus ingin mengingatkan kita bahwa jemaat bukan cuma jemaat di Korintus, tapi kita orang percaya harus memiliki kasih. Supaya lewat Yesus saat ini kasih kami mengalami sakit kakinya, dalam Tuhan Tuhan sembuhkan dalam Tuhan Yesus. Tapi di balik semuanya Tuhan kami tahu bahwa Allah Tuhan yang menyertai kasih kami, Tuhan yang menolong ibu kasih kami, Tuhan yang mengasihinya, Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan. Karena itu Tuhan yang membutuhkan engkau dalam hidupnya. Ibu Nelly katakan, Tuhan Yesus, saya membutuhkanmu. Saya membuka pintu hati saya. Saya mengundang engkau masuk ke dalam hati saya, bertahta dalam hidup saya. Bentuklah saya Tuhan menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengampunan-Mu,
bagi dosa-dosa saya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, Engkau telah mendengar pangkuan ibu kasih kami. Firman-Mu berkata Yohanes 1:12 bahwa setiap orang yang minum mandi biasa menjadi anak Allah. Ibrani 13:5 berkata bahwa Engkau sekali tidak meninggalkan dia dan Engkau tidak membiarkan dia sendiri. Engkau lah yang menjadi Tuhan dan juru selamatnya Tuhan, dimanapun dia berada. Tuhan menyertai, Tuhan proteksi hidup ibu kasih kami, Tuhan genggam tangannya, Tuhan jaga dia. Terima kasih. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih ya. Tuhan berkati ya. Waktu kita letakkan tangan, kita ajak orang berdoa, kita bersama-sama berdoa, nyata kehadiran Allah di sana. Ini yang Allah inginkan. Oleh sebab itu Rasul Paulus ingin mengingatkan kita bahwa jemaat bukan cuma jemaat di Korintus, tapi kita orang percaya harus memiliki kasih, supaya lewat kasih itu terpancar, terimpartasi. Kehadiran kita di mana saja, orang lain akan merasakan, dan orang lain ingin merasakan seperti apa yang kita rasakan tanpa kita sadari. Ada amin? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik, Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami sebatang kara. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau mau jaga, Engkau pelihara kami Tuhan. Biarlah kasih itu terpancar sebagai milik kepunyaan Allah kami di mana saja berada. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus.